Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Rismadura Nafisa. I come from majoring education English. Saya dari pendidikan bahasa Inggris. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang network. Apa itu network? Network itu internet atau data seluler. Kalian pasti tahu dong data seluler itu apa? Kalian pasti selalu menggunakan data seluler. Angkat tangan nih di sini. Ayo komen di bawah siapa sih yang nggak pernah pakai data seluler. Istilah network. Jadi seperti ini. Ini adalah materi-materi yang akan saya bahas. Yang pertama, istilah network. Yang kedua, sejarah network. Yang ketiga, tujuan network. Yang keempat, how to ask network. Istilah network. Network itu sebenarnya itu internet, guys. Internet data seluler yang di Inggris atau di luar negeri itu biasanya disebut network. Network adalah gabungan rumus rumit yang tergabung menjadi satu berbentuk program yang bisa membagi data seperti printer, modem, dan data. Pada definisi sederhananya, network dapat menghubungkan setiap perangkat untuk saling terhubung satu sama lain sehingga kita bisa mengirim informasi dengan cepat. Network juga bisa disebut sinyal. Sinyal yang biasa kita sebut yang kita tahu 1G, 2G, 3G, 5G atau 4G. 4G dulu baru 5G ya. Jadi di era modern ini masih di tahap 5G. Tapi kita tidak tahu ya. Tapi yang masih terkenal, yang masih dikatakan para orang-orang di negara ini bahwa 5G itu sudah ada tapi masih dipakai oleh orang-orang tertentu. Jadi bagi kalian yang programmer, kalian harus semangat nih membuat sinyal-sinyal yang teratas. Jadi kalian bisa membuat, semakin kalian pintar, semakin kalian pandai, kalian akan bisa sukses seperti ilmuwan-ilmuwan yang bisa membuat jaringan-jaringan seperti ini. Membahas tentang ilmuwan, jadi ini adalah sejarah network. Internet berawal di tahun 1969 oleh Departemen Pertahanan Amerika, DARPA. Mereka merancang suatu program internet, proyek penelitian seperti itu, tapi namanya bukan internet, tapi namanya ARPANET. Di zaman itu namanya ARPANET. Pada tahun 1970, jadi selisih setahun, mereka sudah bisa menggabungkan 10 komputer berhasil terhubung satu sama lain. Hebat ya, mereka dari 1 tahun dari mulai penelitian mereka sudah bisa menggabungkan 10 komputer satu sama lain, sudah bisa terhubung. Itu sudah hebat sekali. Selisih 2 tahun, tahun 1972, Roy Tomlinson berhasil menciptakan program email yang biasa ia sebut email, yang kita juga biasa sebut email ya guys, email yang masih kita pakai. Penting juga untuk mahasiswa email itu. Jadi pada tahun itu sudah bisa mengirim pesan, tapi mungkin dalam bentuk kode seperti itu. Tahun-tahun 1973, jadi tahun-tahun ini tuh memang urut nggak yang langsung drastis beda jauh ya. Jadi internet ini nggak langsung beda jauh drastis, tapi ini tuh mulai dari tahun-tahun dan itu tidak sedrastis apa ya. Tahun itu kan ada yang drastis, penemuan apa drastis, dari mulai yang lampu ini drastis, tapi internet ini tidak begitu drastis dari tahun ke tahunnya sebelum Indonesia merdeka ya guys. Pada tahun 1973 mulai menggunakan email ya, mulai ada email. Pada tahun yang sama Fulton Church dan Bob Hahn, dua ahli komputer ini mempresentasikan gagasan terbesar di presentasi Universitas Sussex. Dan pada tahun ini Amerika sudah bisa bergabung atau menggabungkan ide ke negara-negara lain. Yang pertama itu dari London, Inggris ya. Jadi mereka nggak cuma mengembangkan internet itu di negara mereka sendiri, tapi mereka juga meminta pendapat atau meminta proses perkembangan dari universitas lain.
Pada tahun 1988 ada Tycho Ornament. Ini adalah salah satu ilmuwan yang bisa menemukan relay chat atau yang biasa kita sebut bisa sejarahnya WhatsApp. Tanpa relay chat mungkin kita tidak akan bisa chat-chatan ya sekarang. Yang jumlahnya bisa meningkat, yang dulu hanya bisa terhubung 10 komputer, ini bisa 10 kali lipat, terhubung 1000 internet bisa terhubung komputer. Pada tahun ini mulailah internet berkembang pesat, guys. Jadi Indonesia mau merdeka, tapi internet sudah mulai berkembang pesat di luar negeri. Tapi Indonesia baru merdeka ya, guys. Tujuan network, apa sih tujuan network? Network tujuan pertama adalah memberikan sinyal atau memberikan kecepatan pengiriman informasi untuk orang-orang masa modern atau orang-orang yang ada di masa modern yang akan terus mengembangkan diri, atau network akan terus mengembangkan diri dari tahun ke tahun. Jadi semakin tahun network ada, semakin maju. Yang dari dulu dari mulai HP Nokia yang cuma bisa dari pulsa, sekarang ada handphone yang bisa menggunakan 5G. Itu suatu hal yang perkembangannya sangat pesat, yang bisa kita rasakan sendiri. Yang saya juga merasakan dari 3G saya mulai ke 4G, itu benar-benar cepat, guys. Seperti itu. Langkah bijak menggunakan internet. How to use network. Ini tuh cara amannya menggunakan internet, media sosial ya, internet yang di media sosial. 1. Tidak sembarangan membagikan data diri pribadi ke media sosial atau ke website tertentu. Jika kalian membagikan data, itu berarti kalian membagikan informasi dari kalian kepada orang lain yang bahkan kalian tidak kenal pada orang itu. Jadi kalian harus hati-hati. Nggak semua orang baik, tapi kita juga tidak harus berprasangka buruk. Tapi untuk membagikan data pribadi itu sangat privasi, apalagi kalian bisa membagikan alamat rumah, itu bisa menimbulkan suatu bahaya ya, guys. Bisa. Yang kedua, berhati-hati membagikan konten. Jadi kalian membagi konten itu harus berhati-hati juga. Yang ketiga, berhenti membagikan berita hoax atau berita yang tidak jelas. Yang seperti berita yang dulu bahwa Monas itu akan dipindah, itu suatu hal yang tidak masuk akal. Tapi itu sempat menghebohkan Indonesia. Bagi mereka yang tidak tahu, kalian bisa search di Google atau di YouTube, itu tentang Monas yang dipindah, yang Indonesia, yang Jakarta, ibu kota negara akan dipindah ke Kalimantan, dari Jakarta ke Kalimantan. Kalian bisa baca sendiri. Yang keempat, menggunakan etika di media sosial. Jadi kalian harus menggunakan etika dalam berkomentar, dalam mengkritisi sesuatu. Kalian juga harus hati-hati atau menjaga etika kalian. No to share hoax. Don't to share your privacy. Must be attitude to be judge people in social media. Jadi ini tuh ada gambar ilmuwan yang melarang kalian jangan membagikan data pribadi kalian seperti itu. Ini adalah contoh gambar pengaplikasian internet. Seperti itu. Area fokus ini adalah tip bonus ya, guys. 1. Tipe-tipe akses internet. Internet berbasis server atau internet peer-to-peer, jaringan hybrid. Jadi itu tuh banyak. Bisa server itu seperti wifi. Kalau jaringan peer-to-peer itu seperti jaringan komputer atau seluler gitu. Yang itu jaringan hybrid, jaringan yang mungkin agak semu gitu ya. Faktor yang mempengaruhi kecepatan internet. 1. Jaringan komputer yang kita gunakan. Yang kedua, bandwidth yang kita miliki. Bandwidth itu seperti model apa sih yang kita pakai. Kalau kalian mau lihat YouTube di handphone yang berbasis Nokia, pada Nokia 019, itu akan lebih sulit daripada handphone sekarang atau smartphone sekarang. 3. Keadaan lalu lintas
jaringan. Jadi jaringan di kalian tuh lagi bagus nggak sih? Kalian tuh pakai jaringan A apa jaringan B? Di sini jaringan B bagus, tapi kalian jaringan B-nya nggak bagus. Ada yang seperti itu. Jarak ke server ini bisa diartikan sebagai wifi ya guys. Jadi kalau kalian jaraknya lebih jauh dari wifi, itu akan membuat jaringan itu akan semakin melemah. Kondisi server itu sendiri. Jadi kalian deket nih sama servernya, tapi kok sinyalnya nggak bagus. Oh, servernya yang bermasalah ini. Yang keenam, kondisi sinyal yang didapat. Jadi kalian dapat sinyal atau enggak. Jadi di daerah kalian tuh banyak sinyal atau tidak. Yang kedua, ukuran data yang di-download. Jadi memori kalian tuh penuh enggak untuk mengakses sesuatu. Oke, thank you. Kalian juga bisa lihat di Instagram saya @nafisrisma122. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya mohon maaf. Thank you.